Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala, talabul jannati bila amalin dhanbun minad dhunubi. Itu sudah kemarin. Ayyuhal waladu hei iling-ilingo anak. Ayyuhal waladu hei iling-ilingo anak. Kamin layalin pirang-pirang utawi piro-piro bengi. Kamin layalin pirang-pirang utawi piro-piro bengi iku ahyaitaha ngurip-ngurip sapa sira ing layalin bitikroril ilmi kelawan bolan baleni ilmu wa mutala'atil kutubih lan ningali piro-piro kitab, wa harramtah lan ngaromaken sapa sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira an-nauma ing turu. An-nauma ing turu la a'lamu ora weruh sapa ingsun ma ing opo kana kang ono opo al-ba'isuh perkara kang nangekaken. Opo al-ba'isuh perkara kang nangekaken fihi ing dalam al-ilmu. Fihi ing dalam al-ilmu. Ing kana lamun ono opo al-ba'is. Ing kana lamun ono opo al-ba'is iku naila aradid dunya. Merkoleh tujuan dunia atau tujuan dunia. Iku naila aradid dunya merkoleh tujuan dunia wa jadbah hitamiha lan narik pondo dunia. Wa jadbah hitamiha lan narik pondo dunia wa tahsila manasibiha lan ngasilaken piro-piro derajate dunya. Wal mubahatah lan unggul-unggulan alal aqrani ing atase piro-piro kanca wal amsalih tegese piro-piro kanca. Fawailun moko utawi kerusakan iku laka kadwe sira. Summa wailun nuli utawi kerusakan iku laka kadwe sira.
Wa in kana lan lamun ana apa qasduka sejo sira fihi ing dalam al ilmu iku ihya syariatin nabiyyi ngurip syariate Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdzib akhlaqika lan bersihakan akhlak sira wa kasrun nafsi lan mecah nafsu wa kasrun nafsi lan mecah nafsu al ammarati kang akeh oleh merintai al ammarati kang akeh oleh merintai bisu kelawan olo fatuba moko utawi kabejan iku lakah kaduwe sira summa tuba nuli utawi kabejan iku lakah kaduwe sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menyangka bahwa dirinya akan bisa sampai ke dalam surga dengan tanpa usaha, dengan tanpa semangat dan berjuang untuk meraihnya, maka orang tersebut disebut sebagai mutamannin, orang yang hanya berandai-andai saja. Makanya kata kemarin, tamanni itu mengharap sesuatu yang tak mungkin terjadi, mustahil, baik mustahil secara akli atau mustahil secara adi, mustahil secara akalnya manusia atau mustahil secara tradisi yang terlaku dalam kehidupan ini, atau mengharap sesuatu yang mungkin terjadi namun sulit untuk mewujudkannya. Itu kok nanti ada orang yang ingin masuk surga hanya dengan diam saja, tanpa ada usaha, tanpa ada perjuangan, ya dia termasuk orang yang konyol. Orang konyol itu ya hanya berharap tanpa sebuah usaha. Dan lebih parahnya ini masuk dalam anwa'il junun, bagian daripada kegilaan nantinya. Yang mana gila ini yang dimaksudkan adalah gila secara majazi. Gila majazi itu ingin mendapatkan sesuatu tanpa melakukan asbab-asbab yang bisa mendatangkan sesuatu itu. Contoh seperti kita ingin kenyang tapi tidak mau makan. Kita ingin alim fikih, menjadi ulama besar, tapi tanpa dilandasi sebuah belajar atau berjuang mencari ilmu dan al-jidduh, semangat, rajin, bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya, maka itulah bagian daripada kegilaan. Namun wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasil fahuwa mustaghnin. Barang siapa yang mengira dengan satu usaha dan sebuah perjuangan dia bisa masuk dan sampai pada surga, maka orang tersebut betul-betul masuk dalam kategori orang yang tak butuh rahmatnya Allah.
Kenapa? Karena hakikatnya semua orang yang masuk ke surganya Allah itu bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Gusti Allah. Ini orang yang kedua ini menganggap semua amalan itu bisa membawa dirinya ke surga, padahal tidak. Yang betul itu semua amalan ibadah, semua kebaikan itu akan menjadi sabab datangnya rahmat dari Gusti Allah. Dan rahmat Allah itulah yang nanti akan membuat sampean masuk ke dalam surga. Paham ya? Kan sampean tahu kemarin kaidahnya masuk ke surga itu bagaimana? Jadilah orang yang baik, sehingga kebaikan itu mengundang rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah merahmati, maka kita masuk ke surga dengan rahmatnya Allah. Al-Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, Tolabul jannah bila amal dzambum minad dzunub. Mengharap surga tanpa dibarengin amal itu salah satu dosa di antara beberapa dosa yang lainnya. Artinya kita itu dosa, ingin dapat surga, tapi kita meninggalkan perintah Allah. Ingin dapat surga, tapi kita tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban daripada kita. Kemudian Imam Hasan juga mengatakan, alamatul haqiqah tarku mulahadatil amal la tarkul amal. Tanda sebuah hakikat, artinya seorang hamba itu sudah nyampe pada makom hakikat dan dia sudah betul-betul menjadi hakikatnya seorang hamba. Bagaimanalah seorang hamba yang sebenarnya? Yaitu tarku mulahadatil amal, tidak memandang pahala yang ia lakukan dari amalnya. La tarkul amal, bukan meninggalkan amalannya. Artinya begini, kita sebagai hamba itu pokok kenceng, rajin, tanpa pikir-pikir, pokok langsung ibadah, pecahkan ibadah ke pengiran, tanpa mandang, oh saya nanti balasannya apa. Dari ibadah ini saya diganjar seberapa besar sama Allah. Dari ibadah ini saya nanti akan dapat imbalan apa. Itu jangan mikir begitu, hamba yang sejati itu. Tapi yang dilakukan seorang hamba yang betul-betul hamba itu pokok ngamal. Perintah ngamal sareng Allah yang ngamal tanpa melihat imbalan. Makanya ini sangat cocok dengan satu kisah di tadi malam itu. Ada seorang ahli ibadah yang nyembah kepada Allah ibadah selama 70 tahun, kemudian divonis masuk neraka. Dia tidak susah. Kenapa? Karena bukan neraka atau surga yang menjadi tujuan ibadahnya, tapi mikrokun Gusti Allah. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsah wa amilah lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, inilah orang yang cerdas, yaitu orang yang merendahkan nafsunya, menghinakan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Apa itu kehidupan setelah mati? Banyak kehidupan. Yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada padang mahsyar nanti, ada siratul mustaqim, kemudian ada yaumul i'rad,
waktu di mana semua amalan manusia akan diperlihatkan, yaumul ardi. Dia selama hidup di dunia itu sibuk melakukan untuk itu semua. Ada orang yang bisa cerdas kan? Jadi orang cerdas itu bukan orang yang hanya pinter dalam hal hitung-hitungan, kemudian pinter hanya dalam masalah ilmu sutur atau ilmu dhahir, ilmu-ilmu yang di luar saja, cerdas secara materi, bukan. Tapi orang cerdas itu orang yang paham bahwa setelah kehidupan sekarang ini kita akan masuk dalam hakikatnya kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lamanya jauh lebih lama dibandingkan dunia. Dan ketika nasib kita buruk ketika masuk pertama kali di alam barzah, maka tentu ke belakangnya akan buruk. Kalau di dunia kita tidak bahagia, mungkin besok bisa bahagia. Kemudian sekarang kita nangis, mungkin nanti bisa tertawa. Tapi kalau di akhirat, sekali sampai nangis, ke belakangnya siap-siap akan nangis. Wal ahmak itu wong peko itu jangan bener kan? Mencan bahasa Indonesianya ahmak itu tolol. Tolol itu lebih buruk daripada bodoh. Kalau bodoh dia itu tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketidaktahuannya. Karena panjang tak punya ilmu, dia melanggar karena tak tahu, itu bodoh, tak punya ilmu. Tapi kalau ahmak ini jahil, yang jahilnya kuadrat, bodohnya di situ 2 kali lipat. Sudah tahu itu melanggar, tapi pakun elakon ini tolol karena akalnya itu sudah rusak. Ini ahmak. Dan dalam kitab ini yang disebut ahmak itu manittaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah taala al-amani, sedangkan dia itu berharap sesuatu yang sangat ia inginkan dari Gusti Allah. Dia itu tidak pernah ngikutin perintah Allah, tapi dia menuntut Allah untuk mengabulkan keinginannya. Kan peko ongku orang ada. Disuruh sholat sama Allah tidak pernah sholat, tapi ketika doanya ingin dikabulkan. Iya banda, peko abantan orang. Kita ingin dicintai oleh seseorang, namun kita tidak mau mencintai. Kita selalu menyakiti orang, tapi berharap orang untuk bisa menyayanginya. Lah ini kan peko. Pikiran dari mana? Semua kalangan pasti tidak akan menerima pemikiran-pemikiran yang semacam ini. Jadi inilah, jangan sampai kita jadi orang yang ahmak. Orang yang setiap hari yang dipikirkan hanya hawa dan hawa. Hawa ini energi daripada nafsu. Kalau nafsu itu diberi konsumsi berupa hawa, maka siap-siap nafsu akan semakin besar. Nafsu kita ini makanannya adalah hawa, sedangkan roh kita itu makanannya adalah taat. Sehingga kalau kita itu cinta dunia, kemudian kita datangkan betul dunia itu, maka terasa nikmat, terasa lezat dalam hidup ini. Kenapa? Karena hawa sudah bertemu dengan nafsu. Sama dengan taat. Taat itu adalah makanan daripada roh, sumber energi daripada roh. Kalau kita itu taat ibadah,
kita lakukan, maka terasa nikmat bagi kita, yang di situ rohnya lebih menang daripada hawa nafsunya atau nafsunya. Makanya juga tak sedikit para waliullah kalau ibadah lapar itu nikmat. Orang ahli ibadah itu senang puasa karena lapar itu nikmat. Nikmatnya dari apa? Bukan dari nafsu, tapi dari rohnya. Karena dalam jiwa manusia itu ada dua komponen memang. Pertama nafsu, yang kedua roh. Yang harus sampean perhatikan, apakah roh yang akan menguasai nafsu atau sebaliknya? Nafsulah yang akan menguasai roh. Tergantung dari seberapa banyak asumsi makanan atau konsumsi makanan yang sampean konsumsi. Apakah hawanya atau ketaatannya kepada Gusti Allah. Gitu ki. Jak dadi andeng pekok. Ayyuhal walad kam min layalin ahyaitaha bi tikraril ilmi wa mutala'atil kutub. Wahai anakku, berapa banyak malam yang telah engkau hidupkan untuk tikraril ulum, untuk mutala'ah kitab, untuk belajar, untuk dirasah. Dan berapa banyak waktu malam yang di sana kamu haramkan tidur bagi diri kalian. Artinya begini, berapa banyak kamu tidak tidur karena belajar, berapa banyak kamu mutolaah gara-gara untuk ilmu, berapa banyak kamu itu tidak tidur di malam hari dan kau hidupkan malam hari dengan tikrar. Apa yang membuat dirinya itu semangat untuk melakukan itu semua? Apa yang menjadi pendorong semua itu sampai-sampai kamu rela tidak tidur? Ada perinciannya kan? In kana naila aradid dunya. Ketika kamu memilih belajar, memilih cari ilmu daripada tidur, itu yang mendorong semangat sampean adalah untuk mendapatkan harta dunia. Ada ingat betul santri ini. Wajad bahitomiha, dan akan menarik beberapa kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa tahsila manasibiha, menghasilkan derajat duniawi. Wal mubahata 'alal akron, kemudian bangga-banggaan di antara semua teman atau di antara beberapa kawan perjuangan. Fawailul lak thumma wailul lak, maka sangat-sangat celakalah dirimu itu. Ini kata Imam Ghazali. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mutolaah, kita sama-sama melakukan tikrar, pengulangan ilmu. Akan tetapi tujuan dari semangat kita itu apa? Ini harus dipertimbangkan. Seperti kalian ngaji sekarang, bangun rela tidak tidur di pagi hari, ngaji di sini mengorbankan capek kita, mengorbankan tidur kita. Ini apa yang mendorong kalian semangat itu apa? Kalau kamu ngaji ingin dapat kepentingan duniawi, ingin dapat derajat yang luhur di sisi manusia, atau ingin dipanggil sebagai orang dengan panggilan yang baik sehingga kita mendapatkan kehormatan, dan kehormatan itu kita gunakan untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, maka celakalah sampean walaupun sampean secara zahir itu ngaji. Awas, hati-hati. Ini menentukan nasib ini. Namun wa in kana qasduka ihya syari'atin nabi, ketika kalian melakukan semuanya untuk menghidupkan syariatnya baginda Nabi